밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going Shalom teman-teman, jumpa lagi bersama saya. Ya teman-teman, dalam video saya kali ini saya masih membahas tentang teologi publik. Nah, pembahasan kita kali ini lebih mengarah pada social phase. Nah, dalam social phase ini teman-teman terdapat 3 istilah, yaitu yang pertama adalah struktur, yang kedua adalah konflik, dan yang ketiga adalah interaksi simbolik. Nah teman-teman, ketika kita berbicara tentang suatu masyarakat, tentu kita akan berbicara mengenai ekonomi, kemudian mengenai agama, dan mengenai kebudayaan, dan juga kita akan berbicara mengenai hal-hal yang tentunya berkaitan dengan masyarakat itu sendiri. Teman-teman, ketika kita berbicara tentang suatu kebudayaan, tentu di sini kita akan melihat bagaimana caranya kita untuk berinteraksi dengan budaya lain di luar dari kebudayaan kita sendiri. Kemudian dari kebudayaan ini kita akan melihat bagaimana kita akan masuk ke dalam suatu kebudayaan atau suatu budaya. Nah, di situ kita akan melihat bagaimana suatu kebudayaan mempunyai nilai-nilai di dalamnya, dan kemudian dari nilai-nilai yang ada dalam kebudayaan ini tentu mempunyai suatu struktur kebudayaan, yang dari suatu struktur kebudayaan itu kemudian kita akan melihat bagaimana suatu struktur kebudayaan itu akan menempatkan atau di mana akan terjadinya suatu konflik. Atau dapat kita katakan bahwa dari sebuah struktur kemasyarakatan inilah yang kemudian bagaimana kita akan melihat suatu konflik yang terjadi dalam masyarakat. Nah teman-teman, tentu kita ketahui bahwa di dalam suatu kemasyarakatan tentu mempunyai yang namanya suatu lembaga. Nah, dalam suatu lembaga ini tentunya di situ dia mempunyai struktur, dan struktur ini yang disebut sebagai government. Dan dari setiap struktur-struktur ini mempunyai fungsinya masing-masing. Nah, teman-teman, tentu perlu kita ketahui bersama bahwa di dalam suatu struktur biasanya terdapat nilai-nilai. Nah, dari nilai-nilai inilah yang kemudian dapat kita katakan bahwa orang-orang yang berada di dalam suatu kemasyarakatan yang tidak mempunyai pola pikir yang sama dan tidak mempunyai tidak sepemahaman, nah disinilah yang akan terjadinya konflik. Konflik akan terjadi bila mana dalam suatu kemasyarakatan tidak mempunyai pemikiran dan pemahaman yang sama mengenai sesuatu dalam suatu kemasyarakatan. Oke teman-teman, jadi dari sini kita akan melihat salah satu tokoh yang melalui pemikirannya itu terkenal dengan sistem birokrasi. Ya, orang itu adalah Max Weber. Rasional birokrasi adalah sesuatu hal yang dilakukan birokrasi secara rasional, atau dapat kita katakan bahwa dari Max Weber ini dia ingin menyampaikan bahwa sesuatu atau birokrasi ini harus dilakukan dengan rasional. Kemudian dalam pemikirannya ini juga terdapat yang namanya merit system. Nah, merit system ini teman-teman dalam artian bahwa menempatkan seseorang pada posisi yang seharusnya. Nah, ini saya berikan contoh, misalnya seorang pekerja tukang bangunan yang ditempatkan posisinya atau pekerjaannya itu sebagai pekerja bangunan, bukan ditempatkan sebagai security ataupun staff manager, seperti itu. Kemudian dalam pemikirannya ini juga ada satu hal yang berbanding terbalik,
yaitu yang dinamakan sebagai red type. Nah, red type ini teman-teman hal atau sesuatu yang berbanding terbalik dengan merit system. Jika merit system mengatakan bahwa harus menempatkan seseorang pada posisi yang benar, kalau ini perbandingannya yaitu menempatkan seseorang pada posisi yang tidak benar. Nah, teman-teman, ini contohnya seperti kebalikannya merit system. Jadi semisalnya seorang pekerja yang mempunyai basic pada bidang security, namun ditempatkan pada bidang yang bukan basicnya, yaitu sebagai seorang guru. Kemudian teman-teman, dari hal ini kemudian etika Kristen mengatakan bahwa bagaimana ekonomi itu harus dijalankan dengan baik, dan ini adalah suatu kontribusi dari Max Weber. Teman-teman, terlepas dari Max Weber sendiri, kemudian kita akan melihat apa saja biasanya pertanyaan-pertanyaan yang muncul mengenai teologi. Nah, biasanya pertanyaan-pertanyaan yang muncul mengenai teologi, yang pertama mengenai antologi. Antologi, pertanyaan yang seputar antologi biasanya itu menanyakan apa itu teologi. Kemudian pertanyaan yang kedua yang biasa muncul yaitu epistemologi. Nah, epistemologi ini biasanya akan berbicara bagaimana teologi di bawah. Bagaimana teologi itu di bawah. Kemudian yang ketiga itu akan berbicara atau pertanyaan yang muncul mengenai aksiologi atau manfaat dan juga nilai dari teologi. Nah, teman-teman, pada video saya sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan tentang lokus dan fokus. Nah, ini sebagai review kembali supaya teman-teman kembali mengingat tentang apa sih itu lokus dan fokus sendiri. Oke, teman-teman, jadi lokus teologi itu berbicara tentang keseluruhan dimensi kehidupan dari masyarakat itu sendiri. Kemudian di mana jika terdapat kehidupan atau suatu komunitas, berarti ada ruang untuk kita bisa berteologi. Lantas apa itu fokus? Fokus dari teologi sosial sendiri mencakup keseluruhan yang bergayut pada komunitas masyarakat. Sekian video dari saya, teman-teman. Kiranya kita dapat saling belajar bersama. Kemudian saya berharap kita juga bisa sharing-sharing bersama. Untuk itu, teman-teman, untuk lebih mengetahui tentang teologi publik, teman-teman harus tonton video-video saya selanjutnya yang dimana saya akan membahas kelanjutan dari materi-materi dari teologi publik. Untuk itu, teman-teman, terima kasih telah menonton dan jangan lupa tonton video-video saya selanjutnya. Thank you for watching. Bye-bye.